Wanita meletakkan gunting di tanah, menunggu pria yang akan menyerangnya secara sukarela. Tidak mengejutkan, ketika pria cabul menggunakan mesin pemotong rumput. Pisau yang patah ini menghancurkan satu kaki, dibandingkan dengan kekerasan yang dia alami sejak usia 16 tahun. Setelah itu, seluruh penduduk desa memberikan kesaksian palsu untuk sang penindas desa, membiarkannya bebas tanpa hukuman. Bahkan menyebarkan desas-desus bahwa dia tidak suci dan mencari perhatian. Dengan sengaja menggoda sang penindas desa untuk mencoba memerasnya. Tidak tahan dengan desas-desus, Jingren memilih untuk melarikan diri dari desa. Tidak disangka Jingren kembali. Dan dia kembali menjadi sasaran iblis ini. Namun yang aneh adalah, kali ini sang penindas desa tidak memilih untuk bertindak di hutan kecil. Malah membiarkan Jingren pergi. Jingren yang ketakutan berlari pulang dengan cepat. Sebenarnya semua ini sudah diantisipasi oleh sang penindas. Dia hanya ingin memilih tempat yang lebih nyaman. Tapi tidak disangka Jingren sudah siap menghadapinya setelah kembali. Tindakan preman desa yang memanjat jendela pada siang hari. Kemudian, dia kebetulan dilihat oleh seorang wanita bernama Hui Shen di villa sebelah. Dia segera mengeluarkan speaker dan meletakkannya di balkon. Dia mengatur volume suara ke maksimum. Ini membuat preman desa itu ketakutan dan pergi. Membantu Jingren keluar dari situasi sulit. Hui Shen adalah seorang wanita kaya yang datang dari luar desa. Suaminya pernah ditugaskan ke sini sebagai seorang dokter. Sayangnya, dia dibunuh oleh preman desa. Untuk membalas dendam, dia memilih kembali ke sini. Dia menjadi umpan. Dia baru saja pindah ke sini. Dia sengaja memesan makanan untuk dibawa dari restoran yang dimiliki oleh preman desa. Ternyata anak preman desa datang untuk mengantar pesanan. Ketika melihat mantan dokter itu. Dan dia memiliki istri yang cantik seperti itu. Dan dia tinggal sendirian di rumah besar. Langsung tertarik padanya. Namun, Hui Shen sangat waspada. Ditambah lagi, saat ini adalah siang hari yang tidak tepat untuk bertindak. Anak laki-laki bos desa terpaksa harus menyerah sementara waktu. Namun, sebelum pergi, tatapan mata jahat itu terlihat. Bahkan orang buta pun bisa melihat niat jahatnya. Namun, ini sebenarnya semua dalam perhitungan Hui Shen. Dia ingin membuatnya terjebak. Setelah beberapa hari mengenal, dia tahu sampah itu selalu pulang larut malam setiap hari. Maka dia pura-pura pergi memancing malam. Kemudian dia bersembunyi di jalan wajib pulang sampah ini. Anak laki-laki bos desa langsung melihatnya dalam kegelapan malam. Dia datang dengan cepat mengendarai keledai kecil. Memanfaatkan malam gelap dan angin kencang. Lebih memudahkan urusannya. Namun dia tidak tahu ini adalah perangkap mematikan yang sengaja disiapkan untuknya. Dia mengambil senjata yang sudah disiapkan sejak pagi. Dalam sekejap, pengantar makanan menjadi hidangan ikan. Dia seperti sampah yang selamanya terlelap di dasar danau. Anak laki-laki preman desa sering pergi bermain di luar. Jadi ketika dia menghilang beberapa hari, orang lain tidak peduli sama sekali. Malam ini, preman desa datang lagi ke rumah Jingren. Dia ingin memanjat jendela. Saat Jingren bingung tentang apa yang harus dilakukan, Hui Shen muncul lagi untuk membantu. Setelah kejadian ini, mereka berdua mulai menjadi sahabat yang dekat. Mereka makan bersama. Mereka minum teh bersama. Mereka bermain biola bersama. Jingren juga mulai membuka hatinya kepada Hui Shen saat mereka bersama. Mereka berdua saling berbagi kisah tragis mereka. Dan Jingren juga mengetahui rahasia Hui Shen. Karena saat membantu Hui Shen mengambil sesuatu, tanpa sengaja menemukan kalung yang terjatuh di bagasi mobil. Itu adalah kalung yang dipakai oleh anak laki-laki preman desa. Namun Jingren tidak merasa kasihan sedikitpun pada anak laki-laki preman desa. Malah khawatir Hui Shen akan mengalami masalah. Hari ini, Jingren memanggil seseorang untuk memperbaiki lantai di rumahnya. Tidak terduga, tukang itu membuka dengan satu dorongan. Ternyata di bawahnya ditemukan banyak uang tunai. Ini pasti warisan dari neneknya. Pada saat itu, dia tidak tahu harus berbuat apa. Hanya bisa mengusir tukang reparasi terlebih dahulu. Di desa pegunungan yang tertinggal seperti ini, tidak ada rahasia tentang apa yang terjadi di rumah siapapun. Bibi kedua dari desa yang sama segera datang berlari. Ingin bertanya tentang uang. Saya langsung mengatakannya dengan jujur. Kamu juga tahu anak saya tidak tahu apakah dia bermain saham atau mata uang digital. Dia hampir bangkrut karena bermain saham. Saya sangat terburu-buru. Saya baru saja datang mencarimu. Kami akan mengembalikannya setelah kami mendapatkan pinjaman hipotek rumah. Uang itu tidak bisa. Jangan lagi membuli saya. Ini merusak ketenangan. Biasanya membulinya sudah cukup. Sekarang bahkan warisan terakhir dari neneknya. Mereka semua ingin menipunya. Bibi kedua yang tidak mendapatkan pinjaman tidak menyerah. Tidak hanya memberitahu keluarga bos desa tentang ini, juga menelepon mantan suami Jingren. Mantan suami langsung mendengar ada uang. Karena kecanduan judi dan minuman, dia segera datang. Semua orang tahu apa tujuannya. Namun dia berkata dengan mulia, meskipun kami sekarang sudah bercerai, tapi aku ingin memperbaikinya. Tolong bantu kami, para tetua. Bibi kedua pun segera menjawab panggilan tersebut. Dia tidak peduli dengan itu. Yang penting bisa melihat uang. Jika kalian berbaikan, bisakah kau meminjamkan uang padaku? Tentu saja, akan membantu Anda. Pada malam hari, mantan suami datang ke jendela rumah Jingren. Seketika dia terkejut. Dari reaksinya, bisa terlihat betapa mengerikan perlakuan mantan suami padanya. Meskipun malam itu dia tidak melakukan tindakan yang berlebihan.
Dia membiarkan Jingren pergi. Namun keesokan harinya, dia menunggu Jingren di depan pintu rumahnya. Ini adalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya padanya sekali lagi. Apakah kamu menghindariku? Jingren menemukan Hui Shen. Beritahu dia bahwa dia ingin melarikan diri. Namun Hui Shen memberitahunya bahwa menghindar bukanlah solusi. Dia teringat kembali kata-kata neneknya sebelum meninggal. Jika tidak tahan lagi. Ketika tidak ada yang melihat, langsung melawan saja. Maka dua wanita itu segera membentuk aliansi. Mulai membalas dendam kepada penduduk desa. Yang pertama kali menjadi sasaran adalah preman desa. Jingren memanfaatkan saat dia bekerja. Diam-diam menyembunyikan gunting di tumpukan rumput. Karena dia tahu preman desa melakukan pekerjaan pemotongan rumput setiap hari. Hasilnya bisa ditebak. Setelah mengetahui preman desa terluka dan masuk rumah sakit, Jingren sengaja pergi ke rumah sakit untuk menjenguknya. Dalam hatinya penuh kebencian. Bagaimana caranya untuk melumpuhkan kakinya? Aku akan menjadi pincang, mengapa kamu berkata seperti itu? Pikirkan apa yang kamu lakukan padaku. Pada tahun itu, saya baru berusia 16 tahun. Pada saat ini, Jingren benar-benar berubah menjadi jahat. Setelah pulang ke rumah, dia memasak seperiuk bubur. Kemudian dia menambahkan sejumput dahak kental. Kemudian dia memberikannya kepada mantan ibu mertuanya yang suka memanfaatkannya. Tiba-tiba dia mengganti pestisida tetangganya dengan air. Menyebabkan seluruh kebun sayurannya dimakan oleh hama. Target berikutnya adalah bibinya yang kedua. Dia sering menghina neneknya. Bahkan dia sering membuat cerita palsu tentang kehidupan pribadi Yunshu yang tidak bermoral. Di malam hari, Yunshu diam-diam menyuntikkan pestisida ke dalam anggur beras bibinya yang kedua. Keesokan harinya, mereka semua diusir. Selanjutnya adalah mantan suaminya yang dia benci. Tapi pada saat itu, mantan suaminya menyusup ke rumahnya. Dia menemukan kartu perak Yunshu di dalam lemari es. Setelah dia pergi dengan gembira ke ban, dia menemukan bahwa uang di kartu itu hilang. Yunshu tahu mantan suaminya pasti akan kembali. Maka dia pergi ke gunung untuk mengumpulkan rumput beracun. Dia mencampurkan racunnya ke dalam minuman. Kemudian dia bersembunyi di rumah Hui Shen. Tidak mengherankan, mantan suami yang marah dengan cepat datang. Dalam kegelisahan, dia minum minuman di atas meja. Pada saat itu, Yinshu dan Hui Shen memperhatikan segalanya dari balkon. Setelah melihat waktu cukup, keduanya datang dengan membawa semprotan. Anehnya, mantan suami menghilang. Pada saat itu, telepon Yinshu tiba-tiba berdering. Ternyata itu adalah mantan suami yang datang. Ternyata dia lari ke rumah Hui Shen. Hui Shen dengan tanpa ragu menembaknya. Namun dia berhasil menghindar dengan keberuntungan. Ketika keduanya kembali ke rumah, mantan suami yang bersembunyi di kamar mandi gemetar ketakutan. Dia baru saja ingin melarikan diri. Minuman beracun yang dia minum mulai bereaksi. Yinshu yang biasanya patuh, dengan langkah-langkah mantap turun. Tanpa ragu, dia menarik pelakuknya. Tapi ceritanya belum berakhir. Yin tidur nyenyak selama bertahun-tahun. Namun setelah bangun, dia melihat pemandangan yang menakutkan. Seluruh desa dipenuhi mayat. Orang-orang yang pernah menyakiti dirinya satu persatu. Semua ditembak mati dengan satu tembakan di kepala. Dan semua ini dilakukan oleh Hui Shen. Ternyata dia datang untuk membalas dendam. Suami keduanya dulu adalah dokter di sini. Namun dia dibunuh oleh persekongkolan desa yang serakah. Meskipun Hui Shen menikah 7 kali. Namun suami yang terakhir adalah cinta sejatinya. Maka dia bertekad untuk membalas dendam atas suaminya. Dia membantai seluruh desa.